Rasuluh amma ba'd. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya inti go amardotillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan, dan bagian ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan tata tertib sholat berjamaah, yang setelah sekian lama kita membahas berkaitan dengan tata tertib sholat berjamaah sampai ke bagian ke-6. Sebetulnya masih ada bahasan, yaitu berkaitan dengan masalah-masalah di dalam sholat berjamaah, berkaitan dengan apakah ruku mendapatkan 1 rakaat ataukah tidak. Tapi saya rasa bahasan itu tidak akan dimasukkan pada tata tertib sholat berjamaah, dan saya menutup tata tertib sholat berjamaah sampai bagian ke-6, yang insya Allah kita akan membahas di bagian ini adalah sholat sendirian di belakang saf. Bagaimana ketika kita sholat sendiri di belakang saf, apakah boleh ataukah tidak? Artinya ketika saf yang di depan sudah penuh, tidak ada lagi celah, kemudian kita datang secara masbuk atau sendiri, lalu kita berdiri di belakang sendiri, tidak ada teman sama sekali. Bagaimana statusnya? Kemudian yang selanjutnya yaitu makmum memisahkan diri dari imam. Ketika memang ternyata makmum terpaksa untuk memisahkan diri karena ada sebab-sebab yang memang ternyata orang tersebut tidak bisa untuk mengikuti imam, atau masalahnya sendiri ada di imam itu sendiri, kemudian kita memisahkan diri. Nah, bagaimana hukumnya? Kemudian yang terakhir yaitu imam menghadap makmum setelah sholat, atau imam menghadap ke arah sebelah kanan ketika setelah sholat. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu kita ketahui, karena jarang sekali pembahasan berkaitan dengan sholat berjamaah sampai kepada akar-akarnya, termasuk berkaitan dengan berdiri sendiri di belakang saf ketika di depan itu sudah penuh, dan kita merasa itu adalah satu hal yang biasa gitu. Padahal ternyata perlu kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya. Baik, kita lihat di nomor pertama, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah di dalam kitab Nailul Autor jilid ketiga halaman 209. Salat sendirian di belakang saf. An Ali bin Syaiban, dari Ali bin Syaiban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki, yusolli khalfa sofi, melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang saf. Fawaqafa hatta insorofa rojula, kemudian Nabi berdiri sampai laki-laki itu selesai sholatnya. Berarti kan masbuk banyak. Rasul selesai, kemudian bisa jadi Rasul itu menghadap ke sahabat atau menghadap ke sebelah kanan, lalu melihat ada satu orang yang sholat di belakang saf sendirian. Maka Rasul menunggu sampai si laki-laki itu menyelesaikan sholatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, faqala lahu, maka kata Rasul, istaqbil sholataka, ulangi sholatmu.
Fala sholata lil mufridi khalfas sofi, karena tidak ada sholat sendirian di belakang saf. Tesah, Pak. Jadi ketika di depan itu sudah penuh, bapak-bapak ada yang masbuk sendirian di belakang, maka ketika bapak memulai sholat tanpa memperhatikan hal yang lainnya, maka sholatnya itu tidak sah. Makanya punten, kembali lagi kepada bahasan yang pertama, ulah dugikeun urang ngadamel sap anu pengker sateuacan sap anu payun pinuh heula. Hartosna naon? Coba perhatikan dulu. Bilih masih keneh aya space kanggo urang, padahal tiasa urang lebet kana saf eta. Maka kata Rasul, wasudul kholal, sok isi heula nu kosong. Ulah waka dipengker. Begitupun ibu-ibu. Ketika ibu-ibu membuat saf yang di depan sudah ada, ibu tidak boleh membuat saf di belakang, tapi harus menyempurnakan dulu saf yang ada. Ustad, cenada naon biasana oge bari nyarane cenah gitu. Manya salat bari nyarane gitu kan. Nah, kalau ibu mau memulai safnya paling terdepan, paling terbelakang, contoh di luar tos aya anu ngamparkeun sajadah. Kalau mau silahkan buatlah saf pertama, berarti anu di luar. Tapi ketika di dalam sudah ada saf, tidak boleh membuat saf yang di belakang sebelum yang di depan itu penuh terlebih dahulu. Begitupun bapak-bapak, ketika bapak datang masbuk telat, maka coba perhatikan dulu barisan depan. Bilih aya keneh sepes, mending keneh kieu Pak, urang mah mending keneh seseleket. Daripada ternyata terlihat barisan-barisan yang sebelah sana aranggang keneh. Tos we urang mah lebetan gitu. Padahal di ujung masih ada, itu lebih baik. Kemudian bagaimana kalau ternyata semuanya sudah full? Tidak ada sama sekali space untuk kita bisa masuk ke saf yang terdepan. Maka kita terpaksa sholat sendiri di belakang. Itu tidak boleh. Kemudian bagaimana antisipasinya? Nah, maka kita lanjutkan dulu. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Serta menghasankan hadis itu dan mensohihkan oleh Ibnu Hibban. Wa'an Wabisotabni Ma'badin al-Juhani, dari Wabisah bin Ma'bad al-Juhani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a rojulan, melihat seorang laki-laki yusolli sholat khalfas sofi, di belakang saf wahdah sendirian. Fa'amarahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya an yu'ida sholata, agar mengulangi sholatnya. Tuh nya. Jabah salami ieu urang tos sabaraha kali sholat di belakang safnya lira. Halo. So, coba. Ya. Nah, inilah pentingnya mengetahui berkaitan dengan tata tertib sholat berjamaah yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Tapi ternyata kita sudah bisa mengetahui dengan kajian yang kita terus kaji sampai ke bagian ke-6 ini. Dan ini menjadi pengetahuan penting untuk kita. Maka hati-hati ketika kita berjamaah dalam keadaan masbuk, saf di depan sudah penuh, tapi ternyata kita sendirian di belakang, maka harus kita perhatikan. Jangan sampai kita memulai sholatnya, tapi ternyata kita dalam keadaan sendiri, ternyata sholatnya tidak sah. Kemudian coba kita lihat lagi, nomor ketiga. Walahu antol kibni aliyin, dan menurut riwayat dari Tolak bin Ali, la sholata lil mufridi khalfas sofi, tidak sah sholat sendirian di belakang saf. Berarti 3 riwayat yang menyebutkan tidak sahnya sholat di belakang saf sendirian.
Kemudian nomor keempat, dalam riwayat yang lain, wazada Tobroniyu, Imam At-Tobroni menambahkan fi hadisi Wabisoh, dari hadis Wabisoh. Apa tambahannya? Numan apa hadis Wabisoh? Nomor kedua. Coba lihat nomor kedua, kembali lagi. Hadis Wabisoh sampai hadisnya itu an yu'idas sholata. Rasul memerintahkan untuk mengulangi sholat. Maka di dalam riwayat Tobroni ternyata ada tambahan. Tambahannya adalah ala dakhalta ma'ahum awijtarorta rojulan. Nah, di sini tambahan keterangannya. Mengapa engkau tidak masuk bersama mereka dalam saf depan gitu? Kemungkinan berarti masih keneh aya sebetul nama. Naon celah agar bisa masuk ke saf yang depan. Untung gitu. Nah, kemudian apa namanya? Sepertinya masih ada celah untuk bisa masuk ke saf yang depan. Tapi karena malas gitu kan, hoream, atau bisa jadi karena tidak memperhatikan tata tertib sholat berjamaah bahwa saf yang terdepan harusnya full terpenuhi terlebih dahulu, kemudian sholat sendiri di belakang, maka tidak sah. Kemudian oleh Imam At-Tobroni ada tambahan di dalam riwayatnya awijtarorta rojulan, atau nah di sini apa, menarik seseorang dari saf depan untuk menyertainya tuh gitu. Jadi kalau misalkan ternyata di depan sudah penuh, kemudian kita datang sendirian, jangan sholat sendiri. Karena kita juga belum ada yang menemani, maka silahkan berikanlah isyarat kepada orang yang ada di depan, ditoel atau ditarik sedikit untuk mundur, memberikan isyarat, memberitahu nuju nyalira di pangker, maka mundurlah tanu ditoel teh gitu. Batal tuh Ustaz? Ente batal, karena memang itu menjadi ketentuan syariat eta mah. Jadi gerakan-gerakan yang memang sudah ditentukan oleh syariat itu tidak membatalkan, malah dianjurkan. Malah tadi kalau kita berdiri sendiri di belakang saf, padahal saf sudah penuh, kieu Allahu Akbar, sholat sampai selesai, kan ku Rasul dipiwarang uihan deui. Maka ketika kita datang, silahkan tarik nu dipayun untuk mundur ke depan. Gitu, ke belakang gitu. Oh, fokus kene. Jadi untuk mundur ke belakang. Nah, begitu. Tapi ternyata dalam masalah berjamaah ini, hanjakal nate, anu sok berjamaah nate, banyak yang belum tahu tentang hal ini gitu. Maka wajar ketika misal kita mempraktekkan di toel nu payun teh teu mundur-mundur. Kan gitu. Naon deui teh cenah bari noel-noel sagala kan gitu. Nah, teu mundur-mundur, kurang tos dipasian isyarat rada di betot. Anger we kalau beuki pageuh di betot teh atuh. Nah, berarti belum paham. Kemudian beralih kepada yang lainnya. Cobi nu hiji deui. Sarua di nu hiji deuna teh gitu kan. Teu mundur keneh wae. Tapi saya sangat berharap makanya bapak-bapak yang ikut kajian pada waktu ini berarti harus pada posisi yang pertama untuk menempati saf. Karena lebih mengetahui berkaitan dengan masalah ini gitu. Kalau misal terjadi seperti itu ketika ada yang ditoel di depan, maka paham. Langsung mundur. Ustaz dari noel nate sebelum sholat atau ketika kita sudah memulai sholat, sebelum sholat untuk memberikan isyarat rencangan heula gitu. Begitu. Nah, anu mundur ketika sholat kan mundur. Boleh orang ninggal heula? Nya boleh. Teu naon. Da asal mundur bisi
Nubruk kan gitu. Maka boleh kita melihat dulu, kemudian mundur. Jong-jong. Ulah ragu deh mundur teh. Juga kan tidak perlu ragu. Ustaz kan bergerak kata teh, itu adalah gerakan yang memang disyariatkan, boleh gitu mah. Karena ada sebab. Yang tidak boleh itu kalau gerakan-gerakan yang tidak disyariatkan itu tidak boleh gitu. Atau yang memang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang sudah mengetahui tentang hal ini, alhamdulillah. Mungkin yang baru mengetahui bisa jadi ini adalah hal yang baru, gitu dianggap nate. Padahal sudah dari dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, tapi bisa jadi baru hari ini kita mengetahui tentang bahasan sholat berjamaah. Jangankan ketika saf penuh, ketika dulu kita memulai berkaitan dengan sholat berjamaah, imam duaan dengan makmum cuman berdua, itu sejajar. Lalu ada masbuk yang satu, kan bukan sajajar kaditu, tapi ditarik yang di depan untuk berdiri di posisi di belakang imam. Karena makmumnya sudah lebih dari satu. Kemudian kalau terjadi seperti yang tadi ini di belakang saf, maka silakan berikan isyarat. Gitu. Nah, ada juga videonya, videona rada nyeleneh gitunya. Ditoel nu dipayun tos mundur manehna ka hareup. Nah, awas tong heureuy da salat gitu kan. Jadi jangan sampai dipermainkan. Itu tidak boleh. Ustaz, ari nyandakna teh di tengah atau di pinggir? Di tengah. Karena kita memposisikan. Ketika memulai barisan, itu adalah wastul imam. Jadi imam itu ada posisi di tengah-tengah. Makanya ketika kita datang, silakan langsung memposisikan imam di mana. Nah, maka di tengah-tengah. Toel we ku urang teh. Untuk mundur, kemudian yang di depan otomatis kan kosong. Nah, yang di depan kumargi kosong tong calik wae. Wasudul kholal, isi kekosongan, geser itu. Ya mereka ngegeser meni. Hiwi itu kan. Padahal ngegeser we silahkan. Batal tidak? Tidak membatalkan. Karena kita juga melaksanakan anjuran Rasul, wasudul kholal. Kemudian ada lagi yang masbuk satu, tiluan berarti kan? Nah, yang telat lagi, coba perhatikan, bilih di payun aya nu kosong, maka yang telat silahkan memasuki gitu. Saf yang ternyata masih kosong, wasudul kholal, isi kekosongan. Begitu Pak. Tapi kumaha ternyata anu eta mundur, anu gigireuna teu ngalartos oge sami. Kosong kan begitu. Maka ketika ada yang masbuk ikut berjamaah, nu ditarik tadi maju deui untuk mengisi yang kosong di depan tadi. Nah, kumargi tos aya rencangna deui gitu. Jadi diisi deui, tidak boleh dibiarkan kosong, begitu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu berkaitan dengan hukum ini, jongjon moal aya keraguan, Bu, gitu. Jadi tidak ada. Kalau ibu-ibu yang ikut berjamaah dengan bapak-bapak, misal bapak-bapak di depan sudah penuh safna, ibu-ibu sendirian di belakang, itu tidak jadi masalah, boleh. Ibu terkedah noel ka bapak-bapak nu dipayun gitu kan. Nyalira euy cenah ada kareueung ya gitu. Maka noel teu kenging, ibu-ibu biarkan. Boleh ibu sendirian di belakang. Tapi catatan, kalau saf depan ibu-ibu sudah penuh, kemudian ada yang masbuk sendirian, nah itu yang tidak boleh di belakang. Maka ibu yang di belakang sendirian harus memberikan isyarat kepada ibu-ibu yang ada di depan untuk mundur membersamai ibu yang sendirian di belakang itu. Gitu. Nah, itulah bagaimana tata cara atau sholat sendirian di belakang itu tidak boleh. Karena tidak boleh, tidak mungkin kita menunggu sampai selesai.
Makanya ada praktek untuk memberikan isyarat, yaitu dengan cara noel atau menari. Itu boleh, silahkan saja. Kemudian yang selanjutnya, wa kana Syafi'iyyu yudha'ifu hadzal haditsa. Ternyata Imam Syafi'i mendoifkan hadis ini berkaitan dengan tidak sahnya sholat di belakang imam sendirian. Mendoifkan, wa yaqulu law thabata hadzal hadisu laqabiltu bihi. Dan Imam Syafi'i mengatakan, andai hadis itu sahih, pasti aku akan mengatakannya. Artinya, aku akan menerimanya. Wa yujabu anhu bi annal baihaqi. Ternyata dijawab atau dibantah oleh Imam Al-Baihaqi berkenaan dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa hadis itu adalah doif, dengan mengatakan wa huwa min ashabihi qad ajaba anhu, dan salah seorang pengikut Syafi'i. Janten Imam Al-Baihaqi itu kategori atau termasuk ulama pengikut Syafi'i. Tapi ternyata ketika Imam Syafi'i mengatakan hadis itu doif, ditentang ke Imam Baihaqi tidak sependapat, gitu kan? Padahal pengikut Imam Syafi'i. Nah, disinilah keluasan dalam keilmuan, gitu. Meskipun dalam satu madhab atau dalam satu guru, ketika ada perbedaan pengetahuan dan ditemukan oleh muridnya, maka itu bisa jadi seperti itu. Padahal Imam Al-Baihaqi adalah pengikut Imam Syafi'i, tapi berkaitan dengan hal ini, Imam Syafi'i mengatakan hadis tentang berdiri di belakang imam sendiri itu tidak sah, ternyata doif, tapi Imam Al-Baihaqi tidak, gitu. Ditentang oleh Imam Al-Baihaqi. Padahal Imam Al-Baihaqi pengikut Imam Syafi'i. Dan menyatakan al-khobaru madhkuru sabitun. Ternyata bahwa menurutnya, kata Imam Al-Baihaqi, hadis tersebut kuat, gitu. Jadi hadis berkaitan dengan berdiri di belakang imam, berdiri di belakang saf sendirian, itu adalah kuat. Maka tidak sah ibu bapak sholat sendiri di belakang imam. Kemudian nomor ke-6, kita lihat lagi, warrajihus sahihu anna hadhihi riwayata yu'ayyidu ba'duha ba'dun. Pendapat yang kuat dan benar, sesungguhnya riwayat hadis-hadis di atas saling menguatkan serta tidak saling menjatuhkan, wala yadribu ba'duha ba'dun. Jadi tidak saling bertentangan, tapi malah saling menguatkan. Wa kullaha asanidu sihahin wa ruwatuha thiqatun. Kemudian kesemuanya bersandar pada yang sahih serta rawi-rawinya sikot. Artinya sikot itu kuat. Nah, wayahna, kenapa saya menyampaikan tentang istilah-istilah penilaian hadis? Karena ibu bapak pun harus tahu. Ternyata kajian tentang keislaman yang lebih diperhatikan lagi, yaitu tentang sholat, diantaranya adalah tentang berjamaah. Begitu luar biasanya para ulama menilai setiap keterangan untuk menunjukkan agar kita selamat dalam mengamalkan. Sehingga istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama hadis begitu luar biasa, dengan penilaian-penilaiannya, gitu kan, berkaitan dengan satu hadis, sebuah hadis. Nah, ini harus kita kenal, gitu. Meskipun mungkin kita hanya berlalu saja, tapi memang oh gitunya, geningan kan begitu. Sehingga kita betul-betul yakin akan apa yang akan kita amalkan. Kemudian yang selanjutnya, nomor ke-7, waqala aktsaru ashabi Syafi'i. Menurut kebanyakan pengikut Syafi'i, annahu yajribu ila nafsihi wahidan,
seyoginya seseorang menarik seseorang lain untuk menyertainya. Tuh, kebanyakan pengikut Imam Syafi'i. Wa yustahabu lil majdubi an yusaida wala farqa bainar rajuli fi asna'is sholati wal hadiri fi ibtidaiha fi dzalika. Kemudian, dan orang yang ditarik itu hendaknya membantunya. Tekengeng, nah gitu. Tekengeng calik wae, tekengeng diam wae, tapi sok mundur upami di pasien isyarat gitu. Pak priogina urang wios noong heula teh bisi sanes gitu nu noel teh saha gitu kan. Halo. Anas mundur repek teu aya gitu kan kemana cenah teh. Makana boleh urang teh ninggal heula gitu. Silahkan tenanaun, karena untuk menghindar juga tabrakan orang teh gitu kan, boleh juga untuk memastikan nyante ya teh, bilih barudak gitu kan, tuh noel gitu, oripek teh noelna teh hiji deui, seberapa hiji, ayo malundur tiluanan gitu kan. Nah, maka boleh untuk kita melihat terlebih dahulu itu, untuk memastikan mundur. Makanya kalau noel teh tong lembut-lembut teuing, Pak. Noel teh sok we singkarasa, nantong digaplok oke gitu. Jadi noelna singkarasa, memberikan isyarat untuk mundur, silahkan, mangga mundur we urang teh. Kemudian silakan sholat duaan di pengker. Jadi secara tidak langsung kita membantu teman kita yang sholat sendiri di belakang saf karena tidak boleh sendirian. Nah, ini diungkapkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi jilid kedua halaman 25. Jadi disampaikan aktsaru ashabi Syafi'i. Jadi kebanyakan pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa seyoginya seseorang menarik seorang lain untuk menyertainya. Itu banyak. Nah, malah mungkin bisa jadi di kita di Indonesia banyak yang mengatakan bahwa kebanyakan di Indonesia pengikut Imam Syafi'i. Tapi bisa jadi berkaitan dengan kajian hal ini, hanya beberapa orang saja yang baru mengetahui berkaitan dengan tata cara sholat berjamaah. Di antaranya adalah praktek untuk menarik yang di depan. Dan rata-rata dianggap nate teu sah pamikitu teh kan gitunya. Karena memegang pendapat bahwa tidak boleh bergerak 3 kali kekeh weta gitu kan. Begitu, dan dipukul rata semuanya, pokoknya gerak 3 kali teu meunang, batal gitu kan. Padahal ada beberapa hal tentang syariat yang boleh bergerak. Memindahkan posisi yang dari kiri ke kanan silahkan, bergerak pasti bisa lebih dari 3 kali, wajar, dan itu tidak jadi masalah karena disyariatkan oleh Rasul, mangga gitu, boleh gitu kan. Jadi yang tidak boleh itu yang memang ternyata tidak disyariatkan atau dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah kita bisa mengetahuinya. Kemudian dalam hal ini tidak ada perbedaan ternyata, Pak, berkaitan bagaimana cara praktek untuk menarik seseorang, karena tidak bolehnya kita berdiri di belakang saf sendirian. Baik yang datang di tengah-tengah sholat maupun yang datang di permulaan sholat. Hari di permulaan sholat makan gampang, teu acan mulai, karena saf memang sudah penuh, teu tiasa cekap hiji deui, nya kantun di geroan, ci atuh ka dieu hiji, boleh. Atau imam menunjuk cimpa ka pengker hiji, boleh seperti itu permulaan sholat. Kalau di pertengahan sholat pun itu tidak menjadi mengapa, sok we mangga. Karena kita untuk menghindari jangan sampai sholat kita tidak sah. Nah, terusnya. Nah, itu berkaitan dengan sholat bersendiri di belakang saf. Gitu. Nah, pasti kan jamaah-jamaah yang hadir yang tahu. Tapi yang tidak tahu, mungkin nanti ketika dipraktekkan seperti itu, sok we kira. Bahkan banyak yang menentang juga, tanpa mengetahui berkaitan dengan bagaimana sebetulnya cara praktek sholat berjamaah teh gitu.
Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita bisa tahu. Maka kesimpulan, keterangan di atas menunjukkan bahwa tidak boleh atau tidak sah seseorang sholat sendirian di belakang saf. Seharusnya ia masuk kepada saf kalau masih space-nya ayah. Tapi kalau ternyata penuh, maka silahkan menarik seseorang untuk menyertainya. Sok pasihan isyarat dari payung. Gitu, Bang. Seseorang diurang kumaha? Upami masbuk, sapinu pasti nyalira. Ya gitunya. Nah, begitu. Karena mungkin belum tahu. Ternyata itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan larangan itu begitu luar biasa, diberikan solusinya. Tidak hanya melarang saja, ayeuna melarang, makanya orang tengah bertemu gitu, datu sah teh mantosan duikeun karang saya henteu, maka silahkan sok narik anu dipayun. Supados naon tiasa nyarengan. Kumaha ternyata kurang tos dipapai atuh Pak. Nu dipayun teh belah dieu ditoel teu ka tukang. Nu belah dieu ditoel teu ka tukang. Nepikeun ka dipapai ka sisi atuh. Ari pek teh nu di sisi anu mundur. Nah, berarti numpang sisina numpang ngaharto naon namina teh ngartos. Bagaimana? Apakah kita berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Di sana tidak, ajak kurang untuk ke tengah. Boleh seperti itu? Boleh, silakan. Batal henteu karena memang seharusnya begitu. Gitu, keun we mapai ka dieu gitu kan. Tidak apa-apa. Gitu. Nah, jadi urang teh ternyata terlalu naon namina teh istilah nama bisa jadi karena belum perluasan gitunya, perluasan tentang keilmuan atau berkaitan dengan dasar-dasar tentang bagaimana tata cara Rasulullah SAW menyampaikan tentang syariat yang begitu luas gitu. Jadi awas, jangan sampai kita hanya memukul rata, tidak boleh gerak 3 kali, kabehana tuh kengeng gitu kan, dianggap nate gitu, sehingga jadi naon, yaitu canggung kan begitunya. Alika orang untuk melaksanakan yang baru, mungkin baru gitu kan, untuk sebagian mungkin baru, ketika mau melaksanakan canggung gitu kan, atau kagok gitu. Seperti halnya ketika berjamaah berdua, ayeuna pagigir-gigir duaan, da biasana ge rada mundur gitu kan. Pas disajajarkeun teh, duh asa kumaha. Kan itu mah perasaan urang. Teu kengeng gitu. Jadi bukan dengan perasaan gitu kan. Baiknya amalan itu kita mah menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tentukan. Nah, ketika berdua sok kita sejajar. Kemudian ketika ada yang datang ikut lagi ditoel, ragu kan orang teh mundurna teh saehe mundur gitu kan. Poe sakitu gitu kan mundurna teh teu nambahan deui padahal mah mundur we sok gitu. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, makmum memisahkan diri dari imam. Boleh atau tidak? Boleh ketika dalam keadaan tertentu. Sebagaimana contoh di dalam hadis ini yang terjadi kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya dan membaca surat Al-Baqarah. Dulu kita pernah menyampaikan ada hadisnya, kalau di dalam hadis yang lain itu diceritakan Mu'adz mengimami ketika sholat Isya dan sholatnya panjang sampai ada yang memisahkan diri. Tapi dalam hadis ini dijelaskan lagi bahwa ternyata Mu'adz membaca surat Al-Baqarah dan jelas. Kemudian ada seseorang yang memisahkan diri dari berjamaah. Nya tuh ciku sing ngemut atuh. Yo, maca surat Al-Baqarah itu. Al-Baqarah sigana teh nya panjang pisan gitu kan, dibaca gitu Al-Baqarah eta. Maka memisahkan dengan alasan naon? Karena memang ada kebutuhan. Ada hajat, bari angkat damel atau dan lain sebagainya, panjang teuing gitu kan. Kemudian Mu'adz mengatakan innahu munafikun, tah munafik nu kitu teh gitu. Ari Mu'adz panjang, kemudian memisahkan diri jadi pondok gitu nu nyalira eta teh. Dilaporkeun ka Mu'adz, nya cenah nu kitu teh munafik cenah gitu. Kemudian orang itu menjawab, "Lah, aku tidak munafik," gitu.
Walakin sa'adhabu ila Rasulillah, aku akan datang kepada Rasulullah SAW dan melaporkan. Jadi ngalaporkan ke Rasulullah. Fa'ukhbiruhu ka Rasulullah teh ngabarkeun tentang kejadian itu. Kemudian fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melaporkan kepada Rasul tentang kejadian itu. Maka Mu'ad dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Mu'ad diberikan peringatan atau nasihat atau bisa jadi dicarekan gitu. Allah Mu'adna nu diseseulan teh Pak. Kemudian Rasul mengatakan afattanun anta ya Mu'ad, qalaha salatan, sampai Rasul mengatakan 3 kali. Ari ente rek ngalakukeun fitnah. Ari ente rek ngalakukeun fitnah Mu'ad. Ari ente rek ngalakukeun fitnah Mu'ad gitu. Rasul teh, ya Mu'ad, apakah engkau akan melakukan fitnah gitu? Maksudnya apa? Nyaeta bisi kapok ke salat deui gitu. Dan tidak mau salat ka masjid. Nah, da pedah panjang teuing. Untung di Al-Ikhlas mah para rono. Anak tuh ya nu kabur atuh berjamaah salat di Al-Ikhlas. Para rono di Al-Ikhlas mah. Nah, enten Mu'ad diseseulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diberikan ikro bisamsi waduhaha asamwe nu pondok tong nu panjang-panjang teuing. Wasabihi isma rabbikal a'la al a'la we tong nu panjang-panjang teuing. Walaili idza yagsa alail we maca mah. Waqra bismi rabbika sok we al ala nu pondok we. Tah nu kitu nu pondok teh Pak. Asam al-a'la alayil al-ala tuh ya Al-Ikhlas di dia. Ya nu ponok we Al-Ikhlas mah minimal 3 surat terakhir eta teh sarakaat nya tong sarakaat Al-Ikhlas atuh ayeuna mah rada meningkat atuh. Nah gitu enten obama simboring ngaos Al-Ikhlas teu dinu Al-Ikhlas apa di Al-Ikhlasnya di Al-Ikhlas lah Al-Ikhlas Al-Falaq Anas sarokaat eta teh. Kenapa? Karena itu juga untuk memberikan naon namina teh secara tidak langsung pengajaran. Bilih anggapanna membaca Quran di dalam sholat itu cukup 1 surat, tidak. Silahkan di dalam sholat membaca beberapa surat pun boleh. Bapak bade dibalikeun di Anas ke Al-Ikhlas boleh? Boleh, sok silahkan gitu. Jadi tong sasurat teh nu eta mah tuh 3 we sarokaat gitu nya. Jadi pondok teh sakitu saur Rasul mah naon asam al-a'la alayil ikro pondok lah eta enteng. Maka keterangan hadis ini menunjukkan boleh makmum memisahkan diri dari imam. 1, karena bacaan imam terlalu panjang. Upami di Al-Ikhlas aya anu memisahkan diri ti imam teung teuingeun. Emang sapanjang kumaha tuh Imam Al-Ikhlas? Siga nu teu apal wae ya. Nya, gitu. Alhamdulillah parondok moal mungkin aya anu memisahkan diri. Anu memisahkan diri disebatna mufaroqoh eta teh istilahna. Jadi boleh kalau memang ternyata sudah di luar pokoknya mah teu harti lah gitu kan. Panjang-panjang teuing gitu. Kemudian boleh juga makmum memisahkan diri dari imam karena imam terlalu cepat bacaannya. Khususnya panginten dina waktos bacaan sir, zuhur, asar. Allahu Akbar urang teh kareke Allahumma ba'id baini Allahu Akbar. Aduh eta teuing macana kumaha imam. Nah, terlalu cepat pun maka boleh kita memisahkan. Da teu kahartos atuh meuni cepet-cepet teuing gitu kan. Padahal urang oge milih iftitahna nu terpendek subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Nambege a'udzubillahi minasyaitonir rajim cul Allahu Akbar gitu. Padahal teu acan Al-Fatihah acan ternyata terlalu cepat boleh.
Termasuk kalau misal ternyata kita diimami oleh imam yang ternyata imamnya itu adalah pelaku maksiat, boleh kita memisahkan. Ulah pelaku maksiat. Jadi jalan keneh we maksiat nate gitu kan. Tapi jadi imam gitu. Keur salat ke masjid jadi imam. Kan pas di luar masjid, nah gitu kan hirupna teh gitu kan. Nampak sekali kemaksiatannya, jelas, maka boleh kita tidak berjamaah. Maksudnya memisahkan diri. Ke masjid maka masjid ngan misah gitu, itu silahkan. Kemudian juga kalau misal ternyata diimami oleh imam yang bacaannya begitu luar biasa parah, teu aya salamat-salamatna, rusak bacaanna teh. Hurufna oge pahili we kabeh eta mah. Harokatna oge pabelit, panjang pondokna teu aya nu selamat, maka boleh kita memisahkan diri, silakan. Gitu. Jadi untuk menyelamatkan disebutna mufaroqah eta teh. Maka diperbolehkan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ayeuna salat subuh, Pak, ayeuna kan waktu subuh jam 4-nya. Jam 4 eta nepi jam 5 can beres-beres. Imam di Al-Ikhlas teu ingeun gitu kan. Ya masih pagi udah gitu, gitu. Nah, maka memisahkan boleh itu, silahkan. Ya, boleh saja. Lami-lami teuing. Nah, sugan teh bener apa ari pek teh nirona Quran atuh di ditu gitu. Kajongjonan. Nya, janten boleh kalau misalkan terlalu lama. Tapi upami setengah jam lami henteu. Halo. 2 rakaat subuh setengah jam lami henteu. Paling lami ge 15 menit sigana moal dugi 15 menit oge. 10 menit oge duga teuing gitu kan. Nah, simburing upami ngaimaman, Pak, di Al-Hamim juga kita mulai membiasakan dengan surat-surat yang memang sedikit panjang gitu. Jadi surat-surat yang sedikit panjang nyaeta dina waktu subuh atau nyapiraku teuing tos mah 2 rakaat ponok di suratna teh gitu. Jadi atuh 2 rakaat mah rada panjang gitu. Anaba atuh gitu kan. Oke, rakaat pertama anaba, rakaat kaduana sok nu pondok. Untuk apa? Melatih eta teh. Melatih kamu orang da teu panjang-panjang teuing anaba. Paling lami oge 7 menit diawas lagi. Atau 10 menit itu untuk 1 rakaat. Tambah we engke teh untuk surat yang lebih pendek atau anaba dibagi 2 boleh, silahkan gitu. Saya juga sering memotong surat-surat yang memang dirasa terlalu panjang. Contoh surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu di awal, tapi di pertengahan dicanakna teh. Bari rakaat kahiji dipotong deui, henteu dugikeun ka karengse. Anu dicanakna naon? Berkaitan dengan dijaga atau menjaga diri kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Saya eta teh Pak. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. 2 ayat eta teh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Allahu Akbar. Sabar ayat mung 3 ayat.
Ponoknya ponok atau tilu ayat teh itu teh dikutip pertengahan surat At-Tahrim dicanakna teh eta. Kadang upami nuju subuh mah sampai di awal dugikeun kewa tadi ya ayyuhalladzina kafaru dugikeun ta'lamun ta eta teh sakaca ya ayyuhalladzina amanu tubu dugikeun ka engke kahandap deui sakaca deui tos cekak kanggo 2 rakaat nikmatna nuju salat subuh iki aduh ini ngomong gitu kan nah dan umpami nuju salat subuh kenapa bisa nya kurang cobian supados naon dibiasakan sudah dibiasakan janten teu eta-eta wae gitu kan ieu mah magrib eta isya eta deui subuh eta deui mun simkuring kantos di naonnya ti payun teh nuju angkat-angkatan aya di hiji masjid budak Pak murang kali nu ngamakmum nepikeun ka apal naon nu bade dibaca ku imam nya ming heulaan-heula atuh pokona maker magrib teh kul ya nyawe imam teh kul ya eta mah bener apalan gitu saking naon karena terus-terusan itu pas isya mayunan di barat teh aroaita nyawe bener gitu iya budak kuat keapalan ya luar biasa nah sigana imamna eta deui tika pungkurna teh dugikeun ka sepuh gitu kan si imamna dugikeun ka hafal ya boleh saja tidak jadi masalah mangga cuman upami urang anu ditugaskeun janten imam boleh silahkan memvariasikan bacaan-bacaanana ulah itu saja sekaligus mengenalkan kepada jamaah bahwa Quran bukan hanya 3 surah trikul tapi kulna banyak gitu dina Al-Quran. Nah itu jadi nanti di lain kesempatan misal terjadi kepada kita tapi sepertinya tidak mungkin karena ini merupakan pengalaman juga yang terjadi kepada para sahabat atau kepada sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal sehingga teguran Rasul itu tidak akan terjadi lagi kepada kita semuanya. Saking ditegurna ku Rasul jadi pang pondokna gitu kan baca-baca surat nate mangga silahkan jadi anu pang pondokna teh naon asyams al-ala al-lail al-alaq gitu ringan lah kemudian selanjutnya imam menghadap makmum nah setelah selesai ketika kita menjadi imam setelah sholat maka ada sunnah juga yang ternyata perlu kita perhatikan. An Samurah dari Samurah qala ia berkata kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam idza aqbala alaina biwajhihi adalah Nabi jika selesai sholat beliau suka menghadap kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Urang istighfar lah astagfirullah kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram baru berubah posisi silahkan menghadap ke makmum teu kayak kaditu wae gitu janten menghadap ke makmum mangga kemudian di dalam hadis yang lain dari Al-Barra bin Azim apabila kami sholat di belakang Rasulullah SAW, kami suka berada di sebelah kanannya, lalu beliau menghadap kepada kami. Nah, ketika Rasulullah SAW selesai sholat, gitu kan, Rasul atau serengse, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, misal, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu astagfirullah kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram boleh kita menghadap ke sebelah kanan calikna mangga silahkan gitu kan badai sila badai sapertos kieu mangga ke sebelah kanan gitu kan sebelah kanan itu sahabat atau menghadap ke para sahabat kieu biasa mangga terus ya orang teh langsung zikir subhanallah mangga begitu. Nah itu apa namanya ketika selesai kita menjadi imam.
Maka selesailah bahasan berkaitan dengan tata tertib sholat berjamaah. Gitu. Tos, berakhir sudah. Asa jong-jong kionya. Ya, nah itu apa namanya? Kita selesai untuk membahas tata tertib sholat berjamaah sampai bagian ke-6. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita telaah selama ini berkaitan dengan sholat berjamaah, kita menjadi pengetahuan yang lebih, pengetahuan yang bisa kita amalkan sehingga menjadi kesempurnaan dalam melaksanakan dan mengamalkan sholat berjamaah. Itu saja yang bisa disampaikan, dan insya Allah untuk bahasan-bahasan selanjutnya mungkin akan nanti dipersiapkan terlebih dahulu. Apa yang akan kita bahas itu berkaitan dengan setelah tata tertib sholat berjamaah. Karena mungkin ada bapak-bapak sebagian yang memang ternyata baru mengikuti hanya di tata tertib sholat berjamaah, tapi sholat dari awal itu belum mengikuti gitu kan, dari awal. Tapi ya silahkan saja. Nanti kita akan lihat. Kalau kita lihat dari agenda yang saya siapkan, itu setelah ini beberapa masalah berkaitan dengan sholat Jumat atau ibadah Jumat yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Mohon maaf Pak. Upami Noel, upami misalnya yakin di pengkiran orang, ayat seorang di bakal pada Noel. Ada yakin ge upami memang betul-betul ayah, upami taacan ayah mah ya tos we urang toel ti payun gitu. Mohon yakin teh, ukuran yakin teh kumaha gitu kan. Henteu, upami urang tos ngawitan salat mah itu nalika urang bade ngawitan salat di dinya teh urang tos kedah aya anu ngarencangan gitu. Mohon nyaten ketos kedah aya nu ngarencangan. Meskipun ternyata da urang teu acan katinggal sama sekali gitu. Ternyata waktu orang memulai Noel di payun ayah, ya itu mah tesawios atos gitu. Palihan mungkin dongkap coba perhatoskeun di payun isi nu kosong gitu dina hal eta gitu. Da urang teu tiasa naon namina teh menghadirkan perasaan seperti itu gitu. Asigana mah bakal aya meureun gitu. Ibuku urang ngawitan salat teh tos kedah aya anu arencangan. Sabarose dina hal eta. Terus aya dinu sanes? Teruskan. Mohon kumaha Pak? Upami saat awal bisa orang sholat di lapangan. Ada batas di lapangan. Nah, itu mah panitia anu ngadamel batas. Mohon jantan silahkan batasi di lapangan oge gitu. Makanya kan upami dina sholat Id gitu nya, dina sholat Id kan sok aya ieu naon namina teh panitia sok ngadamel batasan teh nganggo naon tali rapia nya gitu. Ngadamel we batasan supados jelas mana sab awal batasanna sampai mana gitu. Supados naon engke ngarapikeun sareng ngalebetan anu kosong na oge jelas gitu. Itu kanggo naon namina teh supados tertib berjamaahna. Nyetan ulah dugikeun asok we sab nu pertama dugi ka mana? Bebas lah gitu. Henteu oge gitu kan. Mangga kecuali panginten di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram kan meskipun teu aya batasan tapi udah jelas di batasan oge. Sab pertama da muriling deh kan gitu kan. Tos ka ieu gitu, tos ka tawis gitu. Upami urang saparos di lapangan karena satu arah gitu. Nah, maka diperhatoskeun ku panitia supados naon jelas mana sab pertama mana yang selanjutnya sareng batasan antara kanan sareng kiri nah gitu. Nyetan ke disebatna oge naon namina teh sab anu tos sempurna dipengker nembe ngadamel sab anu payun. Jadi orang kedah rapi teh gitu. Nyetan ngarapikeun barisan dina salat berjamaah. Ayeuna misal pesona asri Masjid Al Ikhlas mengadakan sholat Id. Sholat Idna di lapang poli nya gitu kan. Di lapang poli sudah jelas batasanna mana gitu kan. Kanan kirina atos eta dijantankeun batasan kanggo urang. Kanan kiri kanggo menyempurnakan safna teh gitu.
Sabaros itu. Upami henteu aya batasan nu sapertos lapang poli, maka ngadamel kunaon ku tali rapiat. Diukur, diperkirakan. Sabaros itu. Itu panginten Pak. Dina hal eta. Mangga. Dina sanes berkaitan sareng berjamaah atau napi hal-hal anu sanesna anu memang ternyata priogi ditaroskeun. Upami teu aya bade cekapkeun wae. Coba pangintennya. Nah, momen cekap atur nuhun kanggo sadayana mudah-mudahan tiasa jaten ilmu anu bermanfaat kanggo urang sareng ku urang tiasa diamalkeun dina amalan urang sadidinten. Itu saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.